Bab 1050. Ye Zun kecelakaan. Dia sudah memanfaatkan kesempatan itu dan menendang. Telapak kaki yang besar jatuh dengan kuat, membuat Erik Kin terbang. Yan Tuo hendak mengambil langkah, tiba-tiba angin bertiup di belakangnya. Pada saat ini, dua pedang terbang, satu merah dan satu biru, terbang dari arah belakang Yan Tuo, dan menusuk dengan ganas ke bahunya. Yan Tuo mendengus, aura berwarna darah mengelilingi tubuhnya, membuat naga api dan pedang es ajaib terbang ke udara. Dua luka yang sangat besar itu, juga dalam kilatan darah, menghilang dalam sekejap mata. Tidak hanya peningkatan kekuatan, kecepatan dan respon, tapi juga kemampuan penyembuhan diri yang sangat luar biasa. Erik Kin sedikit mengernyit, melihat Yan Tuo melangkah maju, dan menghindar lagi. Dia juga tertarik untuk melihat betapa kuatnya garis darah kuno ini. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bersembunyi. Yan Tuo memegang kapak raksasa, menghancurkan udara dan mengguncang dunia. Dia terus-menerus membombardir, membuat ruang berwarna darah seperti pusaran kekacauan. Erik Kin juga terganggu oleh arus udara yang kacau di sekitarnya, dan jurus naga bergejolak juga terpengaruh, gagal menghindar beberapa kali dan hanya bisa mengambil beberapa kapak. Tertangkap. Dan tepat ketika Erik Kin terbang mundur, mata Yan Tuo memancarkan warna cerah. Erik Kin gemetar dalam kehampaan, tiba-tiba banyak tengkorak pucat terbang keluar. Pada waktu yang sama, mereka mengeluarkan aura hitam pekat seperti tinta, jatuh di tubuh Erik Kin, tidak diduga menempel di tubuhnya. Ilmu sihir lainnya lagi. Hati Erik Kin bergerak sedikit, dia ingin menyingkirkannya. Aura warna hitam ini begitu aneh, seolah-olah memenjarakan jiwa, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Teknik ini adalah keluarga Yanku menangkap 1000 manusia dan menyiksa mereka selama 3 tahun. Setelah mereka mati dengan kebencian dan keengganan, semua kebencian orang-orang itu sebelum kematian diambil dan dipadatkan, ditambah domain garis darah, meningkat 10 kali lipat. Yan Tuo dengan bangga berkata, "Keluarga Yan kalian benar-benar tidak waras. Lalu kenapa?" Para pemenang mengontrol perkataan, siapa yang benar dan siapa yang jahat. Setelah 100 tahun, siapa yang bisa mengatakannya dengan jelas? Yan Tuo tertawa penuh kemenangan, mengayunkan kapak raksasa dan menebas. Pong! Namun, adegan yang diharapkan tidak terjadi. Di luar tubuh Erik Kin, sebuah jimat hancur dan berubah menjadi perisai berpola kulit penyu, membungkusnya dengan kuat. "Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan." Yan Tuo mendengus pelan, kapak raksasa itu terus menebas seperti embusan angin dan hujan. Terlepas dari perlawanan jimat Xuan Wu, Erik Kin dibombardir oleh kekuatan besar dan dihantam di tanah ruang berwarna darah ini. "Erik Kin, aku sarankan kamu untuk tidak melawan. Teknik kerangka ini adalah keberadaan yang tidak dapat kamu singkirkan. Tunggu setelah jimat rusak, cepat atau lambat tetap mati." Yan Tuo mendengus dingin, melihat Erik Kin terus-menerus memperkuat jimat, melakukan pekerjaan yang tidak berguna, merasa kemenangan ada di tangannya. "Dan setelah kamu mati, bukannya tidak akan mendapatkan keuntungan, setidaknya kamu bisa bersatu kembali dengan saudaramu. Kamu lihat betapa sengsaranya mereka berdua di jalan neraka, apakah kamu tidak mau menemaninya? Apa katamu?" Jantung Erik Kin melonjak kencang, matanya tertuju pada Yan Tuo. Perkataan Yan Tuo sebelumnya, dia menganggapnya sebagai omong kosong, tapi saudara baik, 2 orang, apa maksudnya? "Kamu ingin tahu apa yang terjadi?" Yan Tuo menyeringai, dengan lambaian telapak tangannya, dia langsung mengeluarkan beberapa barang dari kehampaan. Barang-barang ini termasuk pedang dan beberapa pakaian. Melihat 2 senjata dan darah di pakaian, napas Erik Kin tiba-tiba mulai cepat. Barang-barang ini adalah milik Ye Zun dan si brewok, dan bagi orang-orang pelatihan, senjata hampir seperti separuh hidup mereka. Kenapa bisa jatuh ke tangan Yan Tuo?
sudah kenal dengan barang-barang ini. Yan Tuo tersenyum dan berkata, aku menyimpan barang sampah ini hanya untuk menunjukkan kepadamu bahwa kedua saudaramu juga disiksa olehku. Melihat ekspresimu yang menderita, tapi sekarang sepertinya sudah waktunya. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada mereka? Eric Kin berteriak dengan mata merah. Dia sekarang dalam keadaan kebingungan. Ye Zun dan si brewok sudah seperti saudara kandungnya. Ketiganya telah hidup dan mati bersama berkali-kali, dan semuanya layak dipercayakan. Sebelumnya saat kehilangan kontak, Eric Kin memang sudah agak terganggu, namun kini melihat keduanya jatuh ke tangan Yan Tuo membuat Eric Kin nyaris gila. Barang-barang ini jatuh ke tangan Yan Tuo, mungkinkah Ye Zun mereka sudah mengalami kecelakaan? Mau tahu? Lepaskan jimatmu, dan aku akan memberitahumu. Yan Tuo mengejek. Dia pikir Eric Kin akan ragu, tetapi tidak disangka Eric Kin langsung menyingkirkan jimatnya. Betapa bodohnya. Yan Tuo tertawa, kapak raksasa jatuh, jimat sudah hilang, Eric Kin sekali lagi disayat, dan banyak darah yang mengalir di tubuhnya. Katakan padaku. Eric Kin menatap Yan Tuo, berteriak pelan seperti binatang yang terluka. Haha, saat kamu mati, maka akan mengetahui semuanya. Yan Tuo mencibir, dia sedang mempermainkan Eric Kin sepenuhnya, melintas dan memukul lagi. Eric Kin terlempar ke udara lagi dan lagi, tubuhnya semakin terluka, darah mengalir, dan pakaiannya penuh warna merah. Katakan padaku. Suara Eric Kin serak, matanya selalu tertuju pada Yan Tuo. Mimpi, aku tidak akan memberitahumu. Yan Tuo mencibir, menghancurkan Eric Kin ke dinding ruang merah dengan kapak. Aku akan mengantarmu, agar kamu pergi ke jalan neraka untuk bertanya pada saudaramu. Yan Tuo mengangkat kapak raksasanya tinggi-tinggi, jatuh dengan ganas, membidik tubuh Eric Kin untuk membelahnya menjadi dua. Karena tidak mengatakannya, maka aku akan mencari tahu sendiri. Mata Eric Kin juga menjadi sangat dingin saat ini. Pong! Kapak besar jatuh, aura melonjak, raungan menggelegar bergema di ruang berwarna darah. Yan Tuo menarik kembali kapak raksasa itu, lalu menyadari posisi Eric Kin semula sudah kosong. Lari kemana? Yan Tuo terkejut sejenak, kemudian tiba-tiba terangkat, hanya terlihat Eric Kin muncul di atas kepalanya, menjatuhkan pukulan, dan membuat tubuh besarnya terbang ke udara. Eric Kin segera mendarat dan perlahan bergerak menuju Yan Tuo. Wajahnya sangat tenang saat ini, tetapi seperti gelombang dahsyat di bawah laut yang tenang, mata hitam itu penuh dengan cahaya dingin yang menusuk tulang. Kamu sangat kuat dan cepat. Kekuatan garis darah kuno akan meningkatkan semuanya, tapi kamu kira aku tidak punya ilmu sihir? Eric Kin bergumam, saat dia mengambil langkahnya, kekuatan besar dan agung terus dilepaskan dari tubuhnya. Di atas tengah alis, 9 bintang berputar, sangat menyilaukan. Dengan gumpalan energi abadi, dinding ruang berwarna darah yang bergetar sedikit bergejolak. Energi bintang, kamu akhirnya mengeluarkannya. Yan Tuo bangkit dari tanah, wajahnya masih penuh penghinaan. Karena dia telah memutuskan menyerang Eric Kin, dia tentu tidak akan mengabaikan energi bintang pihak lawan. Tetapi bahkan dengan aura ini, bisa menambahkan teknikmu, tetapi badai pedangmu tidak lagi efektif melawanku, apalagi yang kamu miliki. Metode apa? Kamu akan segera melihatnya, dan siapa yang mengatakan bahwa badai pedang tidak lagi berguna bagimu? Eric Kin berbicara dengan suara rendah, dan saat dia mendekat, tubuhnya terus meroket, secara bertahap berubah menjadi raksasa dengan ukuran yang sama dengan Yan Tuo. Dibandingkan dengan Yan Tuo yang ditutupi dengan garis-garis berwarna darah dan tampak menakutkan, tubuh besar Eric Kin sebersih batu giok, memancarkan aura suci dan mulia. Dia meninju dan juga menggunakan jurus tinju sage, tapi kali ini warna emas dari bayangan telapak tangan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.